Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Yusita. Saya yang bertugas pada si pagi ini. Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Ibu Sinta. Tanggal lahir? Tanggal lahir 10 September tahun 1995. Oh, saya cocokkan dengan rekam medis dulu ya Bu. Ya. Oh iya benar. Nah ibu ini 3 hari postpartum ya. Nah di sini saya juga melakukan kunjungan ulang yang kedua. Nah kemudian saya juga akan memberikan KIE dan nanti contoh gerakan senam nifas untuk membantu pemulihan pasca persalinan dan untuk membantu mempercepat proses involusi uterus atau mempercepat kembalinya uterus ke bentuk semula. Nah sebelumnya saya meminta waktu ibu sekitar 30 menit ya kurang lebih, dan untuk prosedurnya nanti saya nanti akan anamnesa terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan nanti ibu akan saya ajari gerakan senam nifas. Nah, apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak, baiklah. Saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya akan mulai yang pertama dengan anamnesa terlebih dahulu ya Bu. Ya. Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Sinta. Ibu Sinta. Suami? Sukiran. Umur Ibu? 28 tahun. 28 tahun. Umur suami? 30 tahun. 30 tahun. Agama Ibu? Islam. Nama suami? Islam. Islam. Suku Ibu? Jawa. Jawa. Suami? Jawa. Jawa. Pendidikan? SMK. SMK. Suami? SMK. SMK. Pekerjaan Ibu? Wira swasta. Wira swasta. Suami? Wira swasta. Wira swasta. Alamatnya Bu? Alamat saya di Nasi Giring Balian. Ibu sebelumnya apakah ada keluhan mengenai masa nifas? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Sebelumnya selamat ya Bu atas kelahiran anaknya. Alhamdulillah. Nah, anaknya sudah lahir. Apakah sudah diberi nama? Sudah. Sudah. Namanya siapa Bu? Namanya Yusita Dika Arini. Oh Yusita. Kemudian kemarin lahirnya lewat pervaginaan atau operasi sesar? Pervaginaan. Pervaginaan ya. Kemudian berat badan lahir kemarin berapa Bu? 2,8. 2,8. Ini anak keberapa Bu? Kedua. Anak kedua. Ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami keguguran? Belum pernah. Belum pernah. Apakah Ibu sudah menggunakan KB? Belum. Tadi belum. Nah, bagaimana Bu mengenai nafsu makan? Apakah ada keluhan sebelumnya? Enggak ada sih. Tidak ada. Untuk BAB dan BAK apakah ada keluhan? Enggak lancar. Tidak lancar. Ya, Oh ya. Kemudian ASnya sudah keluar ya Bu? Sudah. Alhamdulillah. Sudah bisa menyusui? Sudah bisa. Sudah bisa, alhamdulillah. Kemudian untuk lokea atau darah setelah melahirkan berwarna apa Bu? Merah. Merah. Masih Iya. merah kehitaman ya? Iya. Iya. Nah, baik. Saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu, pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Bu. Gini Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Untuk alhamdulillah ya Bu, untuk tekanan darahnya itu normal 110 per 90 dan suhunya 37,5 derajat Celcius dan respirasinya 20 kali per menit dan nadinya 82 kali per menit. Alhamdulillah semuanya normal. Nah, untuk mengenai masalah BAB dan BAK, usahakan Ibu banyak makan makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan, banyak minum air putih dan kurangi konsumsi kafein. Kemudian juga banyak makan makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka. Seperti itu Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit pengetahuan Ibu atau sedikit memberikan KIE mengenai senam nifas. Nah sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui atau sudah melakukan atau sudah pernah mendapatkan informasi mengenai senam nifas? Belum.
Nah, jadi senam nifas itu adalah senam yang dilakukan oleh ibu nifas atau ibu pasca bersalin setelah keadaannya pulih kembali. Kemudian senam nifas ini juga dapat dilakukan untuk membantu pemulihan pasca persalinan. Nah, untuk manfaat senam nifas ini ada banyak sekali, Bu. Seperti senam nifas ini dapat membantu merenggangkan otot-otot setelah melahirkan. Senam nifas ini juga membantu memperlancar peredaran darah, mempercepat penyembuhan luka, mempercepat kembalinya uterus ke bentuk semula, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kontraindikasinya, senam nifas ini tidak boleh dilakukan oleh ibu yang mengalami anemia dan ibu yang mengalami penyakit jantung ataupun paru-paru, seperti itu. Nah, ibu nanti saya akan memberikan contoh gerakan ya, Bu, dan ibu nanti bisa mengikuti ibu bisa mengikuti saya. Saya akan mengajarkan beberapa gerakan senam nifas yang aman untuk ibu. Untuk medianya nanti saya memerlukan bantal, kemudian matras ataupun karpet. Untuk gerakan pertama ini saya akan ajarkan ibu mengenai pernafasan iga-iga. Nah, pernafasan iga-iga ini sangat mudah dilakukan ya, Bu. Nah, untuk posisi pertamanya kita harus posisi terlentang seperti ini. Terlentang seperti ini. Kemudian tangan berada di iga, lalu kita tarik nafas sampai latihan pernafasan iga sampai iga itu terangkat. Kita tarik nafas, iga terangkat, kemudian hembuskan sampai iga turun, seperti itu. Diulangi 15 kali ya, Bu. Bisa sore, bisa juga bisa pagi, bisa sore. 15 kali seperti itu. Nah, Ibu mengerti? Mengerti. Baik, silakan dicoba. Ayo lanjut. Nah, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Seperti itu. Diulang 15 kali. Nah, gerakan itu berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah. Lalu ada gerakan yang kedua ya, Bu. Saya akan mengajari Ibu mengenai gerakan pergelangan kaki. Nah, gerakan pergelangan kaki ini saya akan contohkan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, yang pertama dengan posisi terlentang. Seperti ini. Pertama yaitu dorsal fleksi dan plantar fleksi, itu dengan cara menekan bagian bawah dari lutut, jadi kaki ditegangkan. 1. Gerakannya 6 kali hitungan ya, Bu. Dilakukan pada pagi hari dan sore hari atau malam hari juga bisa. Gerakannya 6 kali hitungan ya, Bu, seperti ini. 1. Ditegangkan kakinya di bawah otot lutut. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Kemudian ada gerakan yang kedua, yaitu inversi dan eversi. Nah, inversi dan eversi itu dengan cara kita tekukan jari-jari kaki ini ke bagian bawah seperti ini. 1. Hitungannya sama 6 kali ya, Bu. Dilakukan juga sama. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya ada gerakan sirkumdusi ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam dulu seperti ini. 1. Jadi kakinya 2 ini membentuk lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sirkumduksi ke dalam. Kemudian sirkumduksi keluar. Hitungannya sama 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Baik, silakan Ibu mencoba gerakan pergelangan kaki yang saya ajarkan. Nah, untuk gerakan pergelangan kaki ini dapat membantu Ibu untuk melancarkan pembuluh darah vena dan kemudian melancarkan sirkulasi darah di kaki dan menghilangkan bengkak pada kaki. Baik, Ibu sudah bisa ya, Bu? Nah, saya lanjut ke gerakan selanjutnya ya, Bu. Gerakan kontraksi otot dada. Gerakannya ada tutur telentang, Bu. Tetapi kita menggunakan bantal sebagai alat bantu. Nah, gerakannya seperti ini. Nah. Kemudian pantat kita rapatkan, kemudian diangkat dan dagu ini menyentuh dada. Gerakannya 5 kali, bisa diulang pagi dan sore hari ya, Bu. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Mungkin bisa Ibu coba.
Nah, gerakan ini dapat membantu mencegah kesulitan BAB, mengurangi rasa sakit pada jahitan, membantu kontraksi rahim sehingga perdarahan cepat berhenti. Nah, ya Bu. Nah, itu merupakan latihan hari pertama ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan mengajari Ibu latihan hari kedua. Untuk latihan hari kedua ini kita gabungkan dari latihan hari pertama. Hari pertama kan tadi ada latihan gerakan pernapasan iga, kemudian pergelangan kaki dan latihan kontraksi otot perut dan dada. Lalu ditambah lagi gerakan latihan otot perut. Nah, latihan otot perut itu seperti ini Bu gerakannya. Jadi yang pertama kita posisi terlentang dengan satu bantal di kepala. Seperti ini terlentang, tangan lurus, kemudian bantal di kepala. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah angkat bahu dan dagu sampai menyatu ke bagian dada. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Gerakannya hanya 5 kali hitungan. Nah, selanjutnya adalah kaki 5 kali dimulai dari yang bagian kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada kaki kanan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Silakan dicoba Bu gerakannya. Gerakan mulai 2, 3. Nah, seperti itu Bu. Bagus, gerakannya seperti itu. Nah, itu sangat efektif untuk mencegah perut gantung. Nah, gerakannya 5 kali ya Bu. Nah, kaki kiri 5 kali dan kaki kanan 5 kali. Diulang di sore dan pagi hari. Lalu kita beralih ke gerakan yang selanjutnya ya Bu. Nah, gerakan selanjutnya adalah latihan menguatkan otot kaki. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita tidur terlentang seperti ini. Nah, kemudian angkat kaki seperti ini sampai ke lutut, lalu kita rebahkan ke samping kiri setengah rendah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu posisi terlentang kembali seperti itu. Baik, silakan dicoba Bu. Ini setengah rendah lalu ke kanan. Nah, tujuan dari gerakan ini adalah membantu mengembalikan otot-otot panggul. Nah, karena tadi Ibu mengatakan bahwa tidak ada keluhan dan tidak maka aman untuk melakukan ini. Tetapi jika Ibu mengalami skoliosis, maka gerakan ini tidak dianjurkan. Selanjutnya adalah gerakan menguatkan otot dada. Nah, untuk mempertahankan otot dada, gerakannya seperti ini. Jadi tangan kiri berada di siku bagian atas tangan kanan, lalu tangan kanan berada di bawah siku bagian tangan kiri. Kemudian juga 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gerakan memutar di bagian bahu dari depan ke belakang sebanyak 15 kali. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 kali. Lalu ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 kali. Selanjutnya tangannya lurus ke depan 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 kali. Kemudian ke belakang juga 15 kali. 15 kali. Seperti itu. Ibu paham? Coba diperagakan. Dari sini gerakan ini. Nah, ayo gerakan mulai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bahu. Nah, 1 dari depan ke belakang. 1, 2. Nah, gerakan ini untuk membantu mempertahankan bentuk payudara, memperlancar siklus peredaran darah ke payudara, kemudian memperlancar ASI. Nah, itu diulangi 15 kali ya Bu. Nah, selanjutnya ada gerakan yang untuk hari ketiga. Nah, untuk hari ketiga ini gerakan yang pertama tadi dari latihan pernapasan iga-iga, kemudian latihan pergelangan kaki, kemudian latihan kontraksi otot perut dan dada, ditambah lagi dengan gerakan latihan otot perut, latihan otot kaki, dan latihan otot dada, dan ditambah lagi satu gerakan yaitu untuk mengembalikan uterus ke bentuk semula. Nah, caranya akan saya praktekkan. Saya posisikan kepala Ibu berada di sini, Ibu tengkurap. Nah, seperti ini.
1 bantal di kepala, kemudian 2 bantal di bagian perut dan 1 bantal di bagian punggung kaki. Kemudian kepala kita tolakkan ke arah kanan seperti ini, tangan berada di bawah bantal semua. Nah, bawah bantal. Nah, 5 sampai 20 menit. Jika terasa sudah tidak mules, maka kita bisa sudahi gerakannya. Nah, sudah Bu. Nah, seperti itu ya Bu. Diulangi bisa pagi dan sore. Nah, gerakannya digabungkan dari gerakan pada hari pertama dan sampai gerakan hari ke-3 seperti itu. Nah, gerakan tadi juga membantu ibu untuk mempercepat pemulihan dari rahim. Nah, sebelumnya apakah ibu sudah paham mengenai gerakan yang saya ajarkan dan kita praktekkan tadi? Sudah. Nah, untuk mengetahui pemahaman ibu akan saya berikan sedikit pertanyaan ya Bu. Ya. Nah, untuk senamnya itu dimulai dari gerakan hari keberapa Bu? 1. Gerakan hari ke-1 sampai Ketiga. hari ketiga. Nah, seperti itu. Berarti ibu, saya rasa ibu sudah paham ya Bu mengenai penjelasan dan senam nifas yang kita praktekkan. Untuk itu saya permisi ya Bu karena ibu sudah paham. Baik, untuk itu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mungkin sekian video senam nifas dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.